Itu ayat 1 sampai ayat 5, ayat 6 ya. Ayat 1 sampai ayat 5, ayat 6 sampai ayat 11. Ayat 1 sampai ayat 5 itu inti dari judul suratnya. Jadi biasa kan kalau Allah Subhanahu wa taala itu ngasih nama surat gitu, biasanya ada kata yang sama dalam surat tersebut. Kalau ini suratnya surat Al-Adiyat. Terjemahannya apa Pak Al-Adiyat itu? Ya, kuda yang berlari ya, kencang gitu. Ya, Al-Adiyat gitu. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Gitu. Dari 114 surat yang diturunkan, ternyata nggak cuma surat ini yang nama suratnya itu diambil dari nama-nama binatang. Ya, jadi kalau mau bikin tebak-tebakan Pak, daripada sebutkan nama-nama ikan, nah, gitu Pak. Ya, karena karena kita itu adalah pengkaji Quran, pecinta Quran. Tebak-tebakannya itu sebutkan nama-nama binatang yang jadi nama surat dalam Al-Quran. Nah, gitu loh. Ya, timbang nama-nama ikan. Gitu. Ya, gitu. Awang pelupuh kok ikan ngertine ya ikan kali. Gitu. Ya, gitu. Gitu. Nah, terus kok ada saya jawab, sebutkan nama-nama ikan lobster gitu ah. Lobster iwa apa ora? Oh, Pak. Nek kepiting iwa apa boten? Ah, mumet toh. Ya, sebutkan nama-nama binatang yang menjadi nama surat dalam Al-Qur'an. Atas boten, Pak? Enggak, 5. Surat Al-Fil. Ini nama Pak? Gajah. Terus An-Naml artinya nama Pak? Semut. Al-An'am artinya hewan ternak. Nama lagi? An-Nahl artinya lebah. Terus Al-Baqarah artinya sapi betina. Wes pecinta Quran tenan. Iya. Itu baru 5, padahal nek mau ya, itu. Nama-nama surat dalam nama-nama binatang dalam Al-Qur'an ada Al-Ankabut juga kan? Gitu. Ya, Al-Ankabut, laba-laba gitu. Loh, mungkin kalau sebagai pengkaji Quran kita seharusnya merenung, bertadabbur, bertafakur. Ya, kok hewan jadi nama surat sih? Kok hewan jadi nama surat? Kelebihannya apa? Berarti di sini Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk sejenak merenung apa istimewanya binatang ini. Kalau memang binatang itu tidak istimewa, coba sekarang saya tanya Pak, itu. Nek Al-Ankabut artinya adalah laba-laba. Jadi laba-laba istimewane nopo? Ayo, anek kalau lebah oke lah, madunya itu. Laba. Oh, laba-laba itu hebat Ustaz. Jadi superhero Spiderman loh. Wah, wis jawaban santri akeh fantasine iku ya tahu. Ya, itu. Itu. Ternyata apa? Ya. Ternyata kalau kita mengkaji surat Al-Ankabut di situ terkandung, oh, Allah hendak membuat permisalan. Ya. Nah, kita masuk dalam surat Al-Adiyat ini. Oke lah kalau Al-Ankabut sepertinya biasa saja gitu. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan tentang satu hewan yang sangat istimewa luar biasa, yaitu kuda. Gitu. Ya. Kuda itu sebetulnya kalau bahasa Arabnya, Pak, khail. Khail itu kuda. Gitu. Penunggang kuda bahasa Arabnya fursan. Gitu. Tapi kenapa ayat ini Allah justru dalam surat ini justru menyebutnya Al-Adiyat? Karena khusus kuda perang. Ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman wal adiyati dhabha, ya. Itu. Wal adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang. Berarti apa? Allah bersumpah. Kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, kalau Allah bersumpah dengan makhluk yang Dia ciptakan, berarti makhluk sangat istimewa. Maka Allah menyebutnya wal adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang. Betul. Fal muriyati qadha. Betul. Ya, berlari kencang terengah-engah. Betul. Ya. Jadi ayat 1 sampai ayat 5 itu sifatnya itu tentang kuda. Demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah, kuda yang memercikkan api. Nah, jenengan ngertos kuda betul, Pak? Sudah dia pernah naik kuda, Pak? Dua aku tuh Mitsubishi kuda. Wah. Ya. Ya. Pantere wis tau numpak gitu. Ya. Itu. Kuda tenanan, ya delman atau apa. Nah, delman itu tidak langsung menunggangi kudanya, ya. Itu. Ya. Naik kuda, Pak. Kuda itu kan kalau kita cermati, maka Allah itu ayat kedua itu wal muriyati qadha. Itu. Ya, kuda itu pasti punya sepatu. Sepatunya dari besi. Ketika kuda ini itu berlari sangat kencang dan sepatunya ini mengenai aspal atau batu, maka akan terpercikkan api. Dan kuda yang bisa kayak gini itu ya kuda perang. Tapi ya, Bapak sekali kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penafsiran umumnya. Tapi coba kita tarik. Ya, karena mungkin hari ini kuda tidak lagi menjadi kendaraan utama. Nggih mboten, Pak? Ya. Tidak lagi menjadi kendaraan utama. Gitu. Paling kalau kita mau ketemu kuda, nek pas ada acara ada delman gitu. Apa ada daerah Pelupuh yang punya kuda, Pak? Masih ada. Wah, mangkat ning pasar numpak kuda. Ya. Ada, Pak. Masya Allah. Gitu. Ya. Gitu. Saya itu tertarik dengan tradisi kuda di Jawa. Saya coba pelajari sejarahnya, itu ternyata semurah-murahnya kuda regane ki yo larang. Ya. Semurah-murahnya kuda itu ternyata regane yo larang gitu. Ya. Itu baru kuda tunggangan biasa. Kalau kuda perang, Mbak. Ya. Kuda perang, waduh, ya. Kuda perang yang pernah tampil di TV masuk berita itu kayak emang kuda perangnya Pak Prabowo kalau saya pernah lihat itu. Ya. Itu ada orang itu memprediksi ini harganya berapa. Ternyata ketika ditelusuri itu, wah, harganya ratusan juta. Ya, nek Mas mencret terus mati ki piye, Pak? Ya, kuda ternyata mahal. Itu. Kenapa kuda perang? Nah, ya, oke lah itu penafsiran klasiknya. Tapi coba kita ambil, bayangkan. Tuh. Apa sih keinginan Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan kuda ini sebagai sebuah permisalan? Tuh. Ya, kalau hewan ternak ada surat Al-An'am. Tapi di sini hewan perang. Maksud dari hewan perang itu apa? Kendaraan yang benar-benar kita gunakan untuk aktivitas jihad fisabilillah. Berarti boleh kita terjemahkan lah. Kalau untuk keseharian kita kan artinya apa? Kendaraan yang kita gunakan untuk amal soleh. Nah, gitu. Ya. Maka salah satu nikmat yang perlu kita syukuri adalah nikmat punya kendaraan. Gimana, Pak? Gitu. Ya. Bersyukur buatan, Pak, punya kendaraan. Syukur. Ya. Kalau nggak bersyukur itu orang yang nggak cuma kalau orang yang punya kendaraan itu bukti bersyukurnya, Pak. Gitu. Nek pas BBM naik yo mumet. Gitu. Waduh, gitu. Ya, karena bingung gitu. Lah, ketika kita sudah punya kendaraan, dari firman Allah Subhanahu wa taala ini Allah menyebutkan,
ya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Wal mughirati subha fa'atharna bihi naf'a, ya, maka dia menerbangkan debu, wawasatna bihi jam'a, dan menyerbu di tengah-tengah kumpulan musuh. Tuh, ya. Wow, itulah aktivitas kuda perang. Nek sekarang kita harus punya kendaraan perang gitu. Tapi kan kita bukan prajurit ya orang, gitu. Militer ya orang, gitu. Terus apakah ayat ini ayatnya nggak realistis dengan kita, gitu. Nah, coba kita kaitkan dengan aktivitas kita. Semua kita punya kendaraan. Pertanyaannya adalah apakah kendaraan kita gunakan untuk aktivitas keagamaan? Gitu. Kalau kuda perang untuk jihad, yang make militer, yang make mujahidin. Lah kalau kita, mau bakul pasar toh? Ya. Mosok ya duwe mobil perang, paling mobil ya mobil biasa, motor ya motor biasa. Tapi jangan sepelekan aktivitas itu. Ingat, setiap harta apapun yang kita gunakan, ya, untuk aktivitas apapun, mau maksiat, mau aktivitas taat, kelak harta tersebut akan Allah datangkan untuk menjadi saksi. Gitu. Ya. Maka berbahagialah yang punya motor. Mungkin motornya itu nggak keren-keren banget lah. Ya. Jadi kalau jenengan itu kadang merasa minder, Pak. Wah, tonggoku bar kredit motor anyar. Ya, si ora apa-apa toh, mosok arep arep senenge ra oleh. Ya, perkara engko pas kredite macet ya ya sing seneng malah kene ngono to. Macet toh. Ya, motornya melaku kreditnya macet ya, mumet gitu. Ya. Gitu. Misalkan lah ada tetangga kita yang wah motornya gres baru. Gitu. Kadang jujur lah dalam hati kita ngelihat motor gitu. Karena memang Rasulullah tuh paham manusia siapapun itu, mau muslim mau mukmin, secara sekilas dia itu pasti punya rasa iri. Gitu. Weh, motornya luwih apik timbang motorku. Wajar gak Pak punya sifat itu? Ya sangat manusiawi lah, kita ya manusia kok gitu. Ya. Tapi gitu, kita harus bersyukur. Salah satu bersyukur. Jadi kalau kita tuh mau pamer gitu. Weh, kendaraannya apik, kendaraanku elek. Tapi kita coba bersyukur. Alhamdulillah, kendaraan jelek ini saja bisa berfungsi untuk aku gunakan mencari nafkah untuk keluargaku. Ya, itu. Alhamdulillah dengan kendaraanku yang biasa-biasa ini, gitu, aku bisa hadir ke majelis taklim. Ya. Alhamdulillah kendaraanku yang biasa-biasa ini, gitu, ya biasalah, standar lah, gitu, ya. Oh, kendaraan ini bisa nolong orang yang membutuhkan. Gitu. Pas saya jalan lihat ada orang yang pas kita berkendara kok lihat ada orang yang jalan kaki, gitu. Kita tawari tumpangan. Alhamdulillah, gitu. Kelak yakin Pak, ya, kendaraan itu akan menjadi saksi di yaumul hisab dan bersaksi, ya Allah, itu pemilikku ini, ya, telah menggunakanku untuk aktivitas ketaatan. Nah, gitu. Jadi lebih keren mana, ya? Kendaraan biasa digunakan untuk amal soleh gitu. Ya lebih keren mana nek kendaraannya keren, amal solehnya ya keren gitu. Ya, gitu. Itulah mengapa Allah itu membuat permisalan itu kuda. Kendaraan yang paling mahal, paling mewah di masa itu. Ya. Kuda itu mau dibandingkan sama onta, harganya jauh lebih mahal daripada onta dari zaman dahulu. Maka onta dizakatin, kuda itu tidak dizakati. Kuda nggak dizakati. Kalau onta diajak ikut perang, nggak dapat jatah ghanimah, Pak, nggak dapat jatah rampasan perang. Tapi kalau kuda perang, ya, ikut dalam peperangan, dia dapat jatah rampasan perang senilai 1 mujahidin. Gitu.
Ya. Itu kuda. Kenapa? Perannya luar biasa. Lah nek onta dioyak karo musuh, ha mlakune ya ngono. Nggih mboten? Ya, itu. Anak terlalu banter kok keseleo ya tibohe ya lumayan ya. Tapi kalau ya kita kan tahu kan kisah ketika Rasulullah itu hijrah, beliau pakai onta. Yang ngejar Suraqah bin Malik pakai kuda. Ya, Abu Bakar yang berada di belakang itu udah khawatir. Ya Rasul, konangan. Ya Rasul, kayaknya kita terkejar gitu. Ya. Terus Rasulullah mengatakan, ya tenanglah, Allah bersama kita. Innallaha la tahzan, innallaha ma'ana. Gitu. Kamu nggak perlu sedih, kamu nggak perlu khawatir, Allah bersama kita. Ternyata apa? Kudanya Suraqah terperosok. Bayang toh Pak, numpak motor, banter, was motornya anyar, kayak banter ngebut, ngreyen. Gitu. Ya, enek jeglongan. Kayak jeglongane 1000 ki yo hati-hati. Gitu Pak. Wisata jeglongan 1000 itu. Tapi tiba-tiba lubangnya itu ya cuma 1. Wah, rasanya pripun, Pak? Ya. Terpelanting itu. Suraqah mengalami itu, terpelanting. Itu. Bangkit lagi, rung kapok itu. Gimana mau kapok? Kalau dia berhasil menangkap Muhammad, dia akan mendapatkan sayembara 100 ekor onta. 100 ekor onta. Jatuh lagi. Setelah itu dia tobat. Berhenti wahai Muhammad. Aku tidak akan melaporkanmu, aku tidak akan menangkapmu. Terus dia menceritakan maksudnya. Itu gambaran kecepatannya kuda dengan onta. Maka kuda itu nggak ada zakatnya. Apalagi kuda perang. Nah kita bandingkan dengan ya kendaraan kita. Sekarang pertanyaannya Pak, itu kalau dalam fikih zakat, motor, mobil yang kita gunakan untuk aktivitas sehari-hari kena zakat enggak? Ayo Pak. Enggak kena zakatnya, kena pajak iya. Nek pajak iya. Gitu. Ya, oh kopi yo kena pajak kok. Ya. Oh, ya, itu sudah termasuk PPN. Nah, ngitungnya piye yo mumet itu. PPN piye gitu ya. Ya, pajak iyalah, wis pokoke ra enak sing pajak gitu lah. Itu kalau dalam fikih zakat, kendaraan sehari-hari yang kita gunakan itu tidak terkena zakat. Kenapa? Karena itu aktivitas yang menunjang kehidupan kita. Ya. Maka luar biasa panjenengan hadir ke sini pakai kendaraannya masing-masing. Ya. Jenisnya beda-beda, modelnya beda-beda, tapi berangkat ke sini memiliki niatan yang sama. Masya Allah, motor itu, mobil itu sudah memiliki peran dalam amal soleh kita. Maka Pak, kalau baru beli karo ini ya, jenengan punya baru saja beli motor anyar, gitu, mobil anyar, ngereyennya itu jangan neng jalan tol, ngereyennya ini mangkat neng majelis taklim. Ini mesti jarang itu. Doa punya kendaraan baru apa Pak? Ayo, gitu. Seneng, wah. Punya kendaraan baru, ya alhamdulillah no. Doa khususnya Pak. Kenapa? Karena kendaraan itu akan menjadi aktivitas penunjang ibadah kita. Ya. Gitu. Ya, kalau pakaian kan ilbas jadidan wa ishamidan wa mutsahidan itu ya. Itu. Nah kalau kendaraan baru apa? Itu. Sebetulnya sederhana saja. Gitu. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan dari kendaraan ini dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya. Nyatanya ada tuh mobil anyar langsung tabrakan. Gitu. Motor anyar langsung
tabrakan. Kenapa? Terlanjur senang. Maka kalau punya motor baru, kendaraan baru, ngreyen iki mangkat ning majelis taklim. Ning kono elek tablik akbar, mangkat wurs. Ya, langsung keluarkan berapa persennya sedekah. Ya Allah, aku sedekahkan hartaku ini, harapannya mobilnya itu engkau berikan garansi. Nah, gimana Pak? Asuransikan kendaraan kita kepada Allah. Ya Allah, itu aku habis beli motor, insya Allah motor ini akan aku niatkan sebagai aktivitas penunjang kehidupanku, buat cari nafkah untuk keluargaku, untuk hadir ke majelis taklim, mungkin untuk membantu tetangga yang sakit menuju ke rumah sakit, ya, atau untuk ngantarkan tetanggaku yang jomblo melamar. Wah, ini pahalanya gede, ya. Dia akan teringat gitu. Oh, bener loh Pak, salah satu memori kenangan yang paling awet gitu, itu lamaran gitu. Ya, wah aku biyen lamaran ki diantar karo mobile, wah Pak siapa gitu. Ya. Itu jangan anggap itu amal sederhana, itu amal soleh luar biasa loh. Ya, amal soleh luar biasa. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri itu menyampaikan gitu. Wa ankihul ayyama minkum. Nikahkanlah orang-orang yang masih bujang di antara kalian gitu. Masalahnya nikah itu kan yo uborampe niki yo akeh. Di antaranya kendaraan, apa nek misalkan rumahnya agak jauh gitu. Ya. Itu. Ada tetangganya yang tiba-tiba sakit keras, harus segera ke rumah sakit gitu. Padahal daerah situ belum ada ambulansnya, atau ambulan lazis itu sedang dipakai. Gimana nih gitu. Ya sudah, mobil kita ada ready gitu. Itu tercatat, oh mobil ini mobil amal soleh. Ya. Jadi maksud dari makna yang bisa kita ambil dalam surat Al-Adiyat ayat 1-5 ini, jadikan kendaraan kita apapun modelnya, jenisnya, segala macam sebagai kendaraan penunjang aktivitas keagamaan kita. Nah, ya, yang baru punya motor nggak perlu malu Pak, baru motornya baru bras itu, kilometernya jek siji gitu. 0 gitu ya. Nggak mungkin naik 0, nggak mungkin, karena kan wes diuji tuh Pak. Nggak mungkin naik 0 lagi, nggak mungkin. Ya, itu bawa ke masjid, ya, hadir, wah dek kajian datang, ya, niatnya apa? Ya mungkin, wah pamer gitu. Nah jangan, kita mungkin bilang, Pak, aku habis beli, mungkin datang ke ustadznya, Ustadz, gitu, doakan motorku tadi. Yang didoakan motornya, gitu, ya. Boleh nggak mendoakan barang? Boleh. Buktinya apa? Ya, Rasulullah saja kadang di antara kebiasaan Rasulullah itu, ya, Rasulullah itu kalau benda yang paling beliau niatkan untuk ibadah, ya, karena aktivitas jihad Rasulullah itu luar biasa, pedang. Maka Rasulullah itu setiap pedang beliau kasih nama Pak, kasih nama. Itu. Ada pedangnya namanya Zulfikar. Ya itu. Ya. Terus pedangnya itu dikasihkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Bentuk pedangnya itu Pak, mata pedangnya itu, ujung pedangnya itu 2. Keren gitu. Ya, kayak lidah ular itu loh Pak. Nah, kayak gitu pedangnya. Ya, Zulfikar. Rasulullah punya onta, beliau kasih nama Al-Qaswah. Jenengan punya mobil, jenengan kasih nama apa? Iya. Mobilnya ya mungkin mobilnya Toyota, mereknya, jenisnya mungkin Xenia atau Avanza, tapi kan boleh saja kita kasih nama. Ya, dielus-elus nek tiap pagi, gitu, dipanasin gitu. Jadi kalau jenengan itu motornya dicuci, ya, itu bentuk dari mensyukuri nikmat Allah, dirawat sebaik-baiknya gitu. Nggak lupa bayar pajak sebagai warga negara yang taat gitu ya. Ya, itu ya,
Jadi kendaraan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, anggaplah itu kendaraan perang kita, kendaraan kita untuk berburu pahala. Nah, itu ya. Itu mungkin aktualisasi kekiniannya lah dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Adiyat ayat 1 sampai 5. Kenapa? Ya. Kenapa kita harus benar-benar menjadikan semua harta kita, fasilitas kehidupan yang Allah berikan kepada kita, setidaknya itu punya bekas, gitu. Punya peran dari urusan ibadah kita. Gitu. Karena kalau tidak, kita bisa salah jatuh cinta. Wah, apa hubungannya, Pak? Hubungannya ada dalam ayat berikutnya. Gitu. Innal insana li rabbihi lakanud. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, innal insana li rabbihi lakanud, artinya adalah itu limanu'il lil khairi alladzi alaihi li rabbihi. Fatabi'atul insan wajabalathu anna nafsahu la tasmah bima alaihi minal huquq. Innal insana li rabbihi lakanud. Artinya apa? Sesungguhnya manusia itu terhadap Tuhannya, ya, manusia itu sangat ingkar dan tidak berterima kasih. Kalau Ibnu Katsir menerjemahkan kanudun, artinya adalah kafurun, ya, kufur nikmat. Nah, ternyata Allah tuh sudah menyampaikan. Jadi kalau kita tuh kadang melihat manusia gitu, wah kamu emang nggak ngerti terima kasih, Pak. Tidak ngerti balas budi, ya nggak perlu heran, Pak. Nah, manusia sama Allah itu ya kadang tidak ngerti terima kasih, Pak. Kalau Imam Al-Hasan Al-Basri itu menyampaikan, maksud innal insana li rabbihi lakanut ya'uddul masaib, suka menghitung-hitung musibah, wayan sa'anin nikmah, dan lebih suka lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Nah, itu loh. Jadi kadang tuh tidak tahu terima kasih itu. Ya, gitu. Kadang anak kita, pasangan kita, bahkan mungkin kita sendiri kan ya kayak gitu toh. Kowe kok kelingannya kok salahnya saja. Ah, nggih betul Pak. Itu. Bagusnya itu kayak enggak terhitung, gitu. Kok kelingan salahnya terus, kesalahan 5 tahun yang lalu ya cek kelingan, tapi kebaikan baru kemarin sudah lupa, gitu. Ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala itu juga sudah mengabarkan, ya manusia itu kepadaku pun begitu. Ya, maka tadi saya di awal menyampaikan surat Al-Adiyat itu dibagi 2 bagian. Ayat 1 sampai 5 tentang kuda, ya, kendaraan, ya. Ayat 6 sampai 11 itu menunjukkan tentang sikap manusia terhadap nikmat. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini menegaskan, innal insana li rabbihi lakanud, sesungguhnya manusia itu terhadap Tuhannya sangat ingkar dan tidak terima kasih. Apa maksudnya? Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan, ya, wa innahu ala dzalika syahid, dan sesungguhnya manusia itu kelak akan menyaksikan keingkarannya sendiri. Di sini para ulama menerangkan bahwa terkadang manusia itu ketika dia tidak tahu terima kasih, tidak bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia langsung mengingkarinya. Enggak kok, gitu. Weh, mobilmu anyar, iyalah, makanya kerja sing rajin, gitu. Ya. Wah, lumayan entok bonus, gitu. Ya. Tetapi kenapa dia tidak coba? Ya, alhamdulillah, gitu. Ya. Kita coba praktekkan apa yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman. Ya, Nabi yang paling kaya kan Nabi Sulaiman, Pak. Ya. Satu-satunya Nabi yang tidak ada orang berani mendoliminya, gitu Pak. Nek Nabi lain ini kan kalau kita baca kisahnya itu, ya didolimin, dicaci, gitu, dikatakan, ah kamu Nabi yang gila, ah kamu Nabi yang penyihir, gitu, gitu toh. Tapi nggak ada.
yang ngomong kayak gitu sama Nabi Sulaiman? Ya. Kenapa Pak? Gitu. Oh macam-macam tak kirim pasukan jin gitu. Kan jin Allah tundukkan juga kepada Nabi Sulaiman. Gitu. Ya. Oh macam-macam tak kirimkan angin gitu. Ya. Nah, itu satu-satunya nabi yang nggak pernah dibully oleh kaumnya itu ya Nabi Sulaiman. Tapi akhirnya umatnya itu penasaran. Gitu. Pada iri, wah luar biasa ya Nabi kita sekaligus raja, istananya, kendaraannya, gitu. Dan salah satu hobinya Nabi Sulaiman itu apa, Pak? Ya, punya peliharaan kuda. Nah, punya peliharaan kuda, itu salah satu hobinya Nabi Sulaiman. Itu pernah ditanya ketika salah seorang rakyatnya tuh iri dengan nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman menyampaikan, dan ini perkataan ini harus benar-benar kita ingat, Pak. Liyabluwani aashkuru am akfur. Ketika kita kadang ditanya oleh Allah tentang nikmatnya, ditanya orang lain, mungkin orang lain kan kadang iri ya gitu. Bukan iri sebetulnya, cuma pengen tahu. Gitu. Ya, kepo lah kalau bahasanya itu ya. Gitu. Nanya-nanya, baru dari mana, belinya gimana, seperti apa, gitu. Ya, itu kita coba ingat perkataan Nabi Sulaiman, liyabluwani aashkuru am akfur. Semua yang Allah berikan kepadaku ini hakikatnya adalah ujian, apakah aku mampu bersyukur, aashkuru am akfur, atau apakah aku malah kufur. Nah, ya, itu. Atau aku malah kufur. Lah kadang itu kita juga menyaksikan, mungkin bahkan ya wallahu alam ya, itu fenomena hari ini kan anak-anak muda kita kan semangatnya itu ya dua motor gitu. Setelah dua motor itu cicilan terus rampung, sudah dimodif gak karuan gitu. Ya wis ngerti kampung ini pemukiman padat, banyak mbah-mbah, ada yang stroke, banyak anak bayi, knalpotnya malah diganti gitu. Ya akhirnya kemanapun kendaraannya dipakai, dia dengan bangga, tapi orang lain tuh kemudian mengumpatnya. Wow bocah, was metu. Gitu. Ada nggak yang kemudian mengatakan ada knalpot? Wah, ngomong gitu. Masya Allah, itu bagus ya. Kan nggak ada apa? Ada nggak yang muji? Subhanallah. Gitu. Kira-kira kita apa, Pak? Ya. Wah, nek tiba rasa nolele. Akhirnya lah kalau itu lewat sekian kilometer, sekian kampung, gak malah pawai. Ya, itu kan berarti dia mengundang laknat manusia atas harta yang Allah berikan. Ada nggak rasa prihatin ketika lihat ada anak motornya dimodif gak karuan, bannya sudah bagus-bagus standar, diganti ban cacing misalkan, ya, terus kemudian digasak banter-banter, terus kecelakaan. Ada nggak di antara kita yang prihatin? Jarnosek. Ya, Bang, saya tuh kadang tuh lihat komentar-komentar di media sosial, Pak, kayak di Instagram ada video anak muda ya-yaan rakaruan jeder kecelakaan. Itu komentar ki nggak enak yang positif loh, Pak. Gitu. Ya Allah, kasihan aspalnya lecet. Ya, macet deh jalannya. Jadi nggak ada yang prihatin dengan kematian dia. Akhirnya itulah nikmat yang kemudian justru manusia saksikan, itu nikmat itu malah mengundang ya mengundang laknat. Allah pun tidak suka, bahkan manusia pun juga tidak. Tapi ketika mungkin kendaraan kita gunakan untuk amal soleh, untuk bantu orang, itu reaksi orang itu berbeda kok. Ya, matur suwun Pak, udah dipinjemin mobilnya buat ngantar ke rumah sakit itu. Ya, wah itu luar biasa. Ya, kita mendapatkan catatan amal soleh yang luar biasa. Gitu. Maka kalau kita itu kadang mikir, saya mau sedekah apa ya? Gitu. Lihat coba di garasinya, oh motor enek telu, ya
Padahal penghuni rumahnya cuma 1 atau 2, tuh. Motornya nganggur, tuh. Ya, mau dijual regone yo mungkin anjlok karena motor lawas gitu dah. Tapi kalau dipakai yus ngerepoti pajaknya. Gitu. Bagusnya apa? Mungkin bisa diwakafkan sebagai wakaf kendaraan. Gitu. Ya, kendaraan itu akhirnya juga bisa mendatangkan ya amal jariah bagi kita. Gitu. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyampaikan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Inilah maksudnya cinta yang salah. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan manusia itu, sesungguhnya manusia itu ya sangat cinta kepada hartanya. Ya, ini kalau dilihat secara sekilas tanpa membaca tafsir atau terjemahan yang bersumber dari tafsir, itu kadang kita bingung. Wa innahu lihubbil khairi, kan bagus kan? Sesungguhnya manusia itu mencintai kebaikan. Nah, tapi maksudnya beda. Maksudnya adalah mencintai harta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ya, dan kita ya mudah-mudahan kita nggak termasuk orang yang sangat tergila-gila dengan harta. Ya, maka langkah yang bisa kita gunakan sederhana kok. Misalkan kita baru beli baju, kita lihat lemari. Kalau sekarang kan sedang ngetren, Pak. Ya, di perkotaan itu juga sedang ngetren. Jangan mungkin kalau mengikuti trennya itu tren sodakoh pakaian. Kalau dulu kan biasanya ada tren sodakoh pakaian bekas gitu ya, donasi pakaian bekas. Kalau sekarang itu ganti Pak trennya ya, donasi pakaian pre-love. Pre-love itu apa? Pakaian yang sangat dia sukai gitu, tapi dia sudah ada pakaian lagi gitu. Kertas betul Pak. Misalkan kita ya, kita punya itu baju yang wah bajunya tuh saya suka banget gitu. Tapi lemari sudah penuh. Ya. Kenapa tidak mensodakokan pakaian yang kita sukai? Itu. Beda dengan istilah donasi pakaian bekas untuk musibah bencana. Itu saya didonasikan ini malah gombal. Ya toh, wah kesempatan gitu. Gua gombal suwe ning omah. Ya. Akhirnya sampai tempat bencana itu malah jadi apa Pak? Ya, malah jadi sampah. Itu banyak. Gitu. Maka hati-hati kalau buka donasi buat bencana alam, jangan menerima pakaian bekas. Ya, nah, bahasa kerennya itu ya pakaian pre-love. Pakaiannya masih bagus, pakaian yang sangat dia sukai, tapi kemudian dia sodakohkan. Pakaian yang sudah dia pakai mungkin dia pakai sekali 2 kali tapi kondisi masih bagus. Ya, nah, itu. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Karena memang terkadang manusia itu kalau sudah suka dengan sesuatu, wah luar biasa. Ya, maka dari saya tuh coba mencermati. Ada istilah kalau bahasa Indonesia kan hobi toh Pak. Hobi ternyata diambil dari kata bahasa Arab. Hubbun. Cinta, ya toh. Oh itu, jadi saya tuh memaknai apa sih makna cinta? Lihatlah orang yang punya hobi. Nek wes urusan hobi, wah ora masuk akal, gitu betul Pak. Hobinya mancing, ya mancing gitu. Yes. Itu orang lain itu yang nggak punya hobi seperti itu mesti geleng-geleng. Oh foto pena nggak masuk akal itu. Misalkan ya, saya nggak hobi mancing, ada tetangga tuh yang hobi mancing gitu. Kok ngendi lek gitu. Bar mancing kemana gitu, Gajah Mungkur, wah iki lagi musim iwak gitu. Iwak ya apa? Ya paling ya yang dibawa apa toh gitu. Udah, alah ngopo tidak mancing ning Gajah Mungkur atu-atu nggih bengi-bengi kaya ngono, mulai-mulai ya pilek gitu. Mbok tuku ning pasar. Itu kan logika kita karena kita nggak punya hobi gitu. Hobinya bukan itu. Gitu. Ya. Tapi bagi yang punya hobi, oh perong rasane asik loh.
Ganti lagi. Itulah kadang tuh istilah hobi itu ya dari kata ini tuh, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Gitu. Nganti nggak masuk akal bagi kita. Hobimu apa? Ya, termasuk jenengan misalkan malam-malam jek mangkat ngaji, wi tonggone yo gumun. Golek opo to Mas? Opo ora pegel itu. Ya, mending layah-layah nang ngarep TV nonton sinetron. Hobi yo gitu. Ya. Jadi nek ditakoki gitu, kowe ngaji ngopo to? Hobi yo. Kowe marai wong mumet. Oh iya, Deng, kowe duwe hobi mancing, aku duwe hobi ngaji. Wah, kowe hobimu ra cetha kok gitu. Sepodo-podo ra cetha ya ben. Itu. Mungkin hobi kemarin adalah ya kadang kita mungkin heran, ini kan desa ngelurah ya. Kemarin jembatannya remuk gitu. Ya, wi penghobi tanaman hias ki yo mumet gitu. Ya, tanamanku piye? Gitu. Kadang kita yo enggak masuk akal. Masa mong tanaman sak pot regane pinten, Pak? Gitu. Ya, 50 yuta. Gitu. Oh, pot piye? Ditilik kanan kiri ya, bahkan dia bisa niteni ini corak daunnya tuh beda, ada motif wah macam-macam. Apa nek corak daunnya ki nek kalimat Allah, wah regane larang ya. Kita nggak masuk akal, apa tuh gitu ya, hobi kok. Oh ya wes jadi jawaban hobi apa lagi Pak? Hobi apa namanya? Oh enggak, yang baru-baru itu loh, kayak apa? Gabus. Apa bahasa kerennya nopo itu loh. Iya. Itu iwak apa tuh? Wah, iki larang iki. Ya mau iwak. Hobi kok gitu. Hobi itu udah susah. Pokoknya nek wes hobi itu udah susah. Dinalar itu tuh udah susah. Ya, dinalar itu udah susah. Meskipun dia satu-satunya pemilik hobi itu sak kelurahan, gitu, dianggap aneh, tapi hobi kok, ya, hobi. Gitu. Ya. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Maka beruntunglah kita kalau punya hobinya itu bernilai manfaat, apalagi bisa bernilai pahala. Wah, itu udah luar biasa, Pak. Gitu. Apa enggak boleh punya hobi dalam urusan yang mubah? Boleh. Gitu. Ya, boleh. Gitu. Nah, kalau kita punya hobi dalam urusan dunia yang Allah mubahkan, yang oleh Islam mubahkan, mubah gitu. Ya, punya hobi burung merpati, mubah. Gitu. Yang penting tidak melalaikan. Gitu. Ya, punya hobi mancing, mubah. Gitu. Ya, mancing pas gajah mungkur podo-podo ngenteni iwake gitu kan. Ya mbok qiyamul lail. Ya toh? Boleh kan toh, Pak? Gitu. Mancing bengi-bengi sepertiga malam terus sisan qiyamul lail. Podo-podo melek wae yo. Ya toh, wah aku tak qiyamul lail sekalian tadabbur alam. Maha besar penciptaan Allah gitu. Wah, karo mancing gitu. Ya, hobinya dapat, pahalanya dapat. Apa ora penak? Ya toh, itu. Mbok mancing sisan gawa murotal, po ngerti kuwi malah iwake nyedak. Bisa loh, belum pernah ada yang nyoba toh, Pak. Ya, itu. Kayak pas disetel malah surat Al-Jin sing nyedak beda, Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan itu. Udah jangan terlalu mati-matian lah itu. Terlalu cinta buta terhadap hobinya, terhadap hartanya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur? Nah, jadi satu-satunya pengingat bagi orang yang sudah dibutakan dengan hartanya, dengan hobi yang sifatnya harta semata, tidak ada kebaikan di dalamnya, itu cuma kematian. Ya. Maka Rasulullah itu pernah menyampaikan, gitu, manusia itu sudah dikasih satu gunung emas pasti masih minta dua.
Punya 2 minta 3 gitu. Ya. Sudah pernah mancing di satu tempat, penasaran. Nah, ini contoh aja ya, karena ya saya taunya tetangga saya, atau mungkin bal-balan lah, hobi ya macam-macam lah gitu. Nek ora MU ora. Boh kalah tiap malam ini pokoknya MU. Misalkan toh ya gitu. Sarep diewangi melek bengi ora apa-apa. Ya. Pokoknya kadang gitulah gitu. Ya. Nah, atau mungkin kita kadang kan dilihat ya di media sosial berseliweran gitu. Bahkan mungkin artis-artis kadang pamer, koleksimu apa sih? Ya. Itu ternyata videonya paling banyak ditonton, Pak. Ternyata kadang manusia itu sama gitu. Jane yo kere tapi ngelihat orang-orang yang hobinya mobil, aku kapan ya? Gitu. Komentar-komentarnya tuh kayak gitu. Atau bahkan sampai-sampai gitu, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah bisa punya mobil kayak gitu. Tapi giliran ada orang yang hobinya pengajian gitu, ya rasa kearap-arapan gitu. Ngapa toh ngaji itu ya biasa-biasa saja toh gitu. Kenapa dia enggak Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah semoga saya bisa ngaji sebagus dia. Nah, mana kan ya apik. Ya. Tapi akhirnya sholawat kepada Rasul atau Allah itu hanya kita gunakan sebagai doa untuk urusan harta. Ya. Ini kita miris itu, apa ya, prihatin lah dengan fenomena-fenomena seperti ini. Gitu. Ya. Maka Rasulullah itu menyampaikan, manusia itu nggak akan pernah bisa lepas dari sifat iri. Gitu. La hasada illa fil isnaini. Ya, tidak boleh hasad kecuali pada 2 perkara. Ya, kecuali pada 2 perkara. Orang yang Allah berikan harta kemudian dia sedekahkan, kita boleh iri. Atau orang yang punya amal solih, diantaranya urusan Al-Quran, kita iri. Kok dia bisa sih bacanya bagus? Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa seperti dia. Iri soal kayak gini, Pak, dapat pahala. Enak toh, Pak? Oh, iri dapat pahala. Ya, lihat Profesor Haidar Nasir, tablik akbar, Masya Allah, gitu. Ya, luar biasa ya, amal solehnya banyak. Kita iri gitu. Kapan ya aku iso dadi profesor? Semono wae, Pak. Ya, padahal umurnya ya wis tuwa, ora bakal. Jane ora bakal itu. Ijazah yang mau SMA ngimpi dadi profesor. Tapi kan kita iri tuh, Pak. Apa nggak boleh? Boleh. Ya, itu malah dicatat oleh malaikat. Wah, pahala. Ya, itu. Pahala itu. Ya. Oh, ketika tablik akbar ada yang nyumbang banyak. Ya, timbang kepo terus mempertanyakan gitu. Ya. Wah, ya Allah, mudah-mudahan ya aku bisa seperti dia gitu. Jangan nek dipikir-pikir, katanya sampai mati pun ya nggak bisa. Autangil akeh kok. Ya. Tapi dengan iri seperti itu dicatat pahala. Enak toh? Gitu. Daripada iri dengan harta orang lain, ya, pahala nggak dapet gitu. Ya, jantungan malah iya. Ya, kepikiran piye carane yo. Katanya nek Arab duwe mobil kayak ngono kudu korupsi gitu. Motivasinya kan jelek toh, gitu. Ya, amal berikutnya itu malah jelek. Kalau irinya itu adalah iri dalam perkara yang tidak baik, tapi iri dalam kebaikan itu malah dicatat pahala. Gitu. Ya, kenapa? Karena manusia itu obatnya tobat dari hobi yo cuma mati. Gitu. Ya, gitu. Coba lihat itu para kolektor kayak gitu. Wah, dia ngoleksi motor. Vespa piro ngono ya. Mati, bojone sing mumet. Kenapa? Karena istrinya enggak hobi. Ya arep ya Pak, nek enggak ngebak-ngebaki parkiran. Dan dia enggak tahu harganya. Ki motor klasik tahun 50-an. Ya. Bojone mati tiba-tiba, ki regane piro?
Kenapa? Karena orang penghobi itu nggak mungkin nulis rego di motor kesayangannya. Niatnya nggak dijual. Tapi anak keturunannya, loh itu kan udah jadi harta warisan, toh. Dolwai lah. Nah, makanya jenengan itu punya kesukaan, Pak. Wah, ki Vespa atau apa gitu ya. Titeni wae, Pak. Sing penghobi kuwi iki nek wis mati gitu ya. Langsung didatengin ahli waris ya, Pak. Tak tembung. Di Vespa-nya harganya 150 juta. Tapi kan keluarganya nggak ada yang suka. Nggak ada yang suka toh. Tak beli 50 juta. Wah, cocok, Pak. Berarti toh, Pak. 100 juta. Aku carane, Pak. Ya. Kenapa? Karena ternyata ya itu saja. Itu. Tobatnya dari hobi ya cuma mati. Maka Allah di sini mengingatkan, ya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Gitu. Nah, dan diperlihatkan apa yang ada di dalam dadanya. Nanti akan Allah tampakkan. Ya. Akan Allah hadirkan bagaimana kondisi hatinya, niatnya dalam memiliki harta dan sebagainya, ya. Ya itu tadi akan Allah tampakkan. Harta-harta itu tuh memiliki catatan amal soleh, peran amal soleh apa? Ya, peran amal soleh apa? Dan yang pasti, ya, semua apa yang kita miliki dari harta kita itu akan ada hisabnya. Nah itu pasti itu, ya. Jadi kadang kalau melihat orang yang punya koleksi macam-macam, hadirkan dalam hati kita, kuwi piye hisabe sesuk ya. Kenapa? Yang pinter menghitung-hitung itu bukan cuma pihak pajak. Allah itu ya pinter ngitung-ngitung. Karena Allah lah pemilik yaumul hisab. Itu pajak kan, wah ini barang ini harga segini biaya pajaknya gitu, ya. Nah, maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menutup firman-Nya ini, inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir, gitu. Sesungguhnya Allah, yaitu Tuhan mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka, gitu. Ya, mau koleksinya di mana saja Allah maha tahu. Mungkin dia bisa menyembunyikan hartanya dari pengawasan badan pihak pajak, tapi tidak bisa, ya, menyembunyikan dari, ya, Allah Subhanahu wa taala. Ada yang hobinya mungkin mainan segala macam. Orang kadang lihat, mainan cuma kayak gitu, harga cuma mahalnya nggak karuan, gitu. Ya, keluarganya nggak tahu harga mainannya, anaknya nggak tahu, tapi Allah maha tahu, gitu. Dari mana hartanya dia beli mainan itu atau segala macam lah untuk urusan hobinya, gitu. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari surat Al-Adiyat ini, ya, ini bukan berarti Allah Subhanahu wa taala benci dengan hambanya yang punya hobi, enggak, gitu. Silakan karena banyak kok hobi-hobi yang mubah, gitu. Ya. Daripada hobinya minuman keras, gitu, mending mancing toh, Pak. Ya toh, gitu. Daripada hobinya main judi, gitu, ya, mending sepeda, gitu, ngontel, gitu, ya. Walaupun mungkin ontelnya harganya 20 juta, gitu. Timbang 20 juta buat judi online, yang sugih malah Ferdi Sambo, gitu. Ya toh. Ya, mungkin sepeda harganya mungkin 5 juta atau apa, ya tidak apa-apa lah itu. Karena itu apa? Mubah. Ya, mungkin bisa saja saya tuh melihat beberapa klub ngontel itu, ngontelnya tuh ngontel goes ngaji. Ya, dia goes kemana gitu sambil ngasih donasi. Itu juga bisa diarahkan. Gitu. Ya. Maka kita coba mungkin program-program amal solehnya itu menyasar klub-klub hobi. Sekarang itu banyak sekali loh, Pak. Ya, klub-klub hobi itu sekarang banyak sekali. Mungkin mereka bisa didorong lah gitu untuk hadir ke majelis taklim, ngasih donasi segala macam gitu. Bahkan sekarang berkembang di kota-kota itu Muslim Biker, gitu. RX King subuhan, wah keren gitu. Ya, touring bareng, baru sholat subuh bareng. Ya,
Nah, baru oleh kajian gitu. Ya, itu setidaknya apa? Motornya itu tercatat mengantarkan dia untuk melakukan amal soleh. Nah, itulah ya hobi mubah, apalagi hobi itu bisa menjadi sumber pahala bagi kita. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian kita. Monggo yang hobinya ke masjid digaske terus, angkatan sepedanya enteng kan di masjid. Pertanyaannya Pak Supres gini Ustaz, yo sepeda ini yo ngaji, ini yo apa Pak? Kata yo nyoket. Ini mungkin pripun apa yang tadi masuk plus minus hukum matematika. Jawabnya besok habis pun malam. Ini buat sekalian, sebelum kita akhiri saya ucapkan terima kasih kepada semuanya atas peran sertanya dan mensukseskan acara tabligh akbar dalam rangka peresmian Masjid Islamic Center ini. Ya, insya Allah luar biasa, dan apalagi saya sangat mengapresiasi peran-peran yang kalau saya ibaratkan pohon itu menjadi peran akar. Peran akar itu nyambut gawe terus, tenanan, tapi tidak perlu dilihat oleh orang lain. Ini banyak sekali. Nang bagian buri orang tahu, ini hasilnya malah penting. Baik peran akar itu sangat besar. Wit itu, pohon itu kalau akarnya nggak mau bekerja ya, wes mati. Maka akar itu tetap bekerja walaupun tidak nampak, orang kecelok apa. Itulah. Semoga terus menginspirasi, memberikan motivasi untuk kita semuanya. Dan kami informasikan untuk kemarin itu saya sama Ustaz Hakim itu kan begini, Ustaz Hakim yang present, Luko itu di Imo di jadwalnya karena sibuk, jadwalnya sibuk. Di present itu dua tokoh yang biasa ngisi, satu Ustaz Hakim, yang kedua Profesor Gusmur. Maka besok tanggal 13 kita minta kegiatan itu kemudian diagendakan tanggal 13 itu nanti yang isi kajian akad kita adalah Prof. Gusmur. Namanya siapa Pak Is? Ya, Profesor Agus Purwanto. Ini nasional Pak kelasnya. Jadi dari nasional kelasnya. Maka mari nanti pas ini makanya apa? Saya supaya api semangat itu tidak padam. Jadi terus kita genjot, kita gas, menstabilkan semangat kita untuk memakmurkan masjid. Hari Sabtunya beliau kan di WAP, suruh jemput. Saya sampaikan beliau kalau mau menginap di Islamic Center itu ada kamarnya Pak, siap. Tapi kayaknya tadi tersaking kita WA-an, kita kalau ada yang telepon, Gus Dur itu malam akadnya ada agenda sama santri kok. Paling dia juga ke present. Itu bahwa sekalian, jadi mulai sekarang mungkin nanti disampaikan akad pagi tanggal 13. Jadi pekan ke 2, ya, pekan ke 2. Tapi nanti saya jemput di Jogja sama Pak Adrian. Ini jemput 2 Pak terus atau belum Pak Is? Sing ireng.
dicacati. Nggih, nek patut pakai bangsa yo milih sapa sing patut mentelasi dari nasional. Memang kan dua kendaraan harus untuk seperti itu. Oh, bukan elek. Nah apa ya? Insya Allah nggak apa-apa. Beliau enggak ini. Ngoten Bapak sekalian, untuk akad besok tanggal 6 yang isi Ustaz Taufik. Seperti biasa, walaupun halaman kita pinjam, dipinjam di sini untuk kegiatan kita dan wisuda. Insya Allah kalau kita hitung tadi jamaahnya sekitar 600. Dan kita tadi sudah kalkulasi 600. Jadi nanti untuk akad tanggal 6 parkirnya tidak di depan, maupun nanti dicarikan yang lain untuk bagian parkirnya. Kajian seperti biasa sampai jam 8 lanjut pasar Gembira. Di acara SPI itu dan setengah 9 kita mulai jam 9.04 kita mulai. Ini beberapa informasi dari kami dan semoga kita tetap dijaga keistimewaan kita untuk senantiasa taat pada Allah. Kendaraan yang kita miliki itu berkah kalau sering parkir di tempat-tempat kebaikan, parkir di masjid, di majelis dan yang lainnya. Mari kita akhiri dengan doa-doa majelis bersama. Dari kami cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Monggo Tat, mungkin enggak penjenengan dulu. Sudah makan. Oh, sudah makan. Monggo ustaznya sudah makan barusan. Niki napa daerahnya Cangkul? Ya. Tapi neng alamatnya juga Cangkul apa? Ya Cangkol kalau naik ngasih alamat. Kalau tanahnya ini tanah Ruko, kelurahan Ruko. Cuma persatuannya itu ikut yang Cangkol.